Guys, ini match pertama Aura Fest. Yes, bener banget Opung Wawa. Kita lihat di sini para pemain Hoshi, dari tim Aura jangan dan lupa juga like, tim komen, Aura. dan Mereka udah bersiap-siap. subscribe, Dan guys. apakah cerita di dongeng-dongeng kali ini akan terbukti di Land of Dawn ketika sang raja menumbangkan dan bahkan menghempaskan sang naga ke lautan. Tapi bahkan malah sebaliknya. Ini adalah plot twist yang dimiliki seorang naga yang akhirnya terbangun dari tidur dan bangkit menghancurkan kerajaan dari RRQ Hoshi. Thalia, dari grafiknya, Thalia memilih ke arah mana Thalia? Wah, kalau aku sih melihat grafiknya aku suka dengan RRQ ya, dengan adanya Link. Oke, Link, kalau Om apa? Wah, agar Link win rate 100%, mari kita pilih Link. Oke, Oji, langsung aja kita menuju. Oji, jujur aja, ini biar adil, aku ke Hayabusa. Ya kan, 2-1, it's okay, no problem. Tapi kita langsung buktikan saja di Land of Dawn. Aura Fire versus RRQ Hoshi dan dipandu oleh Ranger Mas, Thalia dan juga opungku tersayang Om Wawa. Silakan Thalia. Yap, ini dia, lihat bagaimana dari Godiva, dia bandel banget, sudah langsung ingin memotong pergerakan dari RRQ. Albertnya mencoba untuk diganggu, tapi sayang sekali situ juga sudah ada Finn yang langsung memukul mundur pergerakan seorang Martis dari Godiva. Langsung di backup serentak dengan ada Kabuki dan juga Facehugger mencoba untuk membalaskan lagi, dan flame shotnya terkena karena seorang Finn langsung aja diharas oleh Godiva, tapi sayang sekali justru Godiva yang harus terkena punishment dan first blood berhasil kali ini dikantongi oleh RRQ. Lihat, Albert gak dikasih space untuk dapetin satu purple buff, tapi Albert dengan gagah berani melaju ke arah purple buff lagi dan pakai R7 dengan sigap cepat dan tepat berhasil mengusir seorang Keira yang mengganggu pergerakan dari seorang Albert adiknya. Tapi Keira di depan sana memukul mundur seorang R7, gak mau kasih lebih pergerakannya. Godiva dengan Mortal Coil-nya mengganggu PYN yang gak bisa melakukan rotasi. Bahkan di sini Aura Fire kehilangan sedikit momentum. Masih untuk di early jadi masih bisa ditahan juga, tapi kalau kita lihat memang pergerakan dari Albert sedang ditahan oleh Aura Fire. Mereka nggak mau untuk bisa cepat mendapatkan buff demi buff bagi Albert sendiri, tapi double buff untuk Albert apakah akan bisa dipertahankan untuk di buff yang kedua dan juga untuk di buff yang ketiga, karena di sanalah momen yang paling penting Ranger Mas. Oke, Lazarus sudah dikeluarkan, first blood kali ini udah nggak ada dan bakal jadi poin yang kedua, ternyata tersangkut satu buah retribution. RTM masih lebih, Tempest of Flame dikeluarkan, Variety menjadi pilihan dan bahkan Albert gak dapetin pedangnya kali ini, mencoba untuk bertahan. Variety masih ada Quad Shadow menuju ke arah belakang, Albert gak ada Tempest of Flame lagi, dan bahkan Variety dan juga Albert tak ada yang tumbang sama sekali, gak ada yang mau turtle. Mereka reset kembali, mereka tidak mau teamfight yang memaksakan. Oh my god, Aura bermain Kating yang luar biasa ini. Mungkin Kating dari Aura berbeda sekali nih dari season-season sebelumnya di sini Thalia. Yes, ini dari Aura dia mencoba untuk kiting dan lebih sabar lagi nampaknya, karena kita melihat sejauh ini kita memasuki menit kedua, masih di bawah menit kelima, tapi sudah ada perbedaan network yang tidak terlalu jauh karena dari kedua belah tim saling tukar jual beli aja. Sementara itu Keira di area top langsung tertarik dan ada satu buah mau pendek dan langsung menjadi instant punishment 2-1 di area atas. Begitu pula dengan ada Turtle yang kali ini mencoba diganggu dengan ada Finn, tapi langsung menjadi samsak di area depan. Finnnya sudah harus hilang, sudah harus ditumbangkan. Variety cukup karat, dia harus balik, tapi Jadoknya langsung di pop up bersama dengan ada satu buah samples of blade. Godiva menjadi incaran, begitu pula dengan ada Albert yang ternyata harus ditumbangkan satu di area Turtle kali ini Ranger Mas. Tapi Albert sebelum ditumbangkan masih bisa mendapatkan satu buah retribusi terhadap seorang Turtle dan bahkan Bangsin. Dari Battle Lane bakal fokus mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Kira bakal di cover oleh R7 dan bahkan R7 tidak sendiri. R7 bersama dengan seorang VYN bakal coba dilempar ke arah belakang. Kira bakal coba ditangkap. Emang Vendor telah dikeluarkan dan Kira pun mas out kali ini. Bahkan Clay dengan Dark Ending yang udah datang dan sedikit terlambat. Godiva masih berada di arah rumput Mortal ke arah belakang dan bahkan R7 menjadi pilihan keduanya. Dia masih punya Decime, tapi Albert is coming. Dia menuju ke arah top lane para pemain dari tim RRQ Hoshi masih mendapatkan satu keuntungan lebih dibandingkan Aura Fire. Opung Wawa.
Ya kalau kita lihat di sini Keira-nya benar-benar ditargetkan oleh Arkehosi, nggak bakal dibiarkan mendapatkan item lebih cepat lagi. Padahal ya Keira di sini adalah dia posisinya adalah di XP lane. Dan kalau kita lihat bagaimana dari Arkehosi sangat kolektif sekali untuk selalu menyerang arah dan Keira. Ternyata Keira sudah 2 kali harus terbuka juga, namun Kabuki ternyata menyelesaikan heptasi sangat cepat sekali Ranger Mas. Alright, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat 1 poin diamankan dari seorang Kabuki must down. Tapi FPN masih mau lebih. Vesagar masih menjadi pilihan. Godiva mengganggu pergerakan di depan dengan Mortal Coil-nya. Albert save by opposition, bakal coba dipasang menuju ke arah Purple Buff. Variety, 1 by 1 situation, tapi ternyata tidak, kawannya cukup banyak. 3 versus 3. Aura versus Arkehosi. Dapat sampai dikeluarkan. Dapatkan retribusi dari Albert. Berhasil mendapatkan 1 Purple Buff. Albert mencoba bertahan, tapi ternyata Albert memilih untuk mundur. Polistar menemukan Polymonster memberhentikan pergerakan dari seorang Deden Bogor. Dan bahkan kali ini Keira menggunakan blinkernya dapetin 1 poin dan 2 off-breaker yang baik. Kabuki, what now? 2 poin untuk tim Aura Fire, Wawa. Wow, permainan yang sangat berani sekali tadi, tapi harus mengorbankan 2. Clay bersama dengan Finn Purple Buff juga masih bisa diamankan oleh Aura Fire, tadi diamankan oleh Godiva. Jadi gak terlalu berimpact sebenarnya, karena jungler dari Aura Fire juga adalah Hayabusa yang dimana kita tahu banget masih bisa jalan tanpa adanya purple buff. Sangat berbeda jauh kalau Link yang gak mendapatkan purple buff kali ini juga. Dan tempo agak sedikit melambat. Lunox kali ini dengan Clock of Destiny. Johan sudah punya Dreadnought Armor. Untuk Linknya masih menunggu untuk mendapatkan 1 buah Demon Hunter Sword. Dan itu dia sudah selesai untuk Demon Hunter Sword. Alice Clock of Destiny dan Hasclaw untuk Ruby bagi R7. Sedangkan War Axe bagi Hayabusa yang pastinya 1 kali hitnya bakal sakit banget. Apalagi kalau dia sudah melepaskan Shadow Kill-nya, Talia. Yap, dan itu dia, turtle-nya berhasil diamankan oleh Link. Walaupun demikian, Kabuki melihat tadinya free space yang dibuat di area bottom lane. Dia mencoba untuk mendapatkan 1 buah objektif dan langsung dibantu dengan ada Yasin. Dia langsung meng-cut pergerakan dari seorang Chow. Gak mau sampai inner turret-nya justru berhasil lagi diambil oleh Kabuki. Sementara di area mid lane sudah langsung dibuka aja dari Bash-nya. Sementara itu dari Keira di area top lane, terkena Tempest Outplate yang langsung dipopok oleh Albert. Cukup sekarat, gak bisa kemana-mana, dan bahkan langsung terkepung dengan ada R7. Esmeralda-nya tumbang. Keira harus langsung dihilangkan dari Land of Dawn, Ranger Mas. Yes, 2 harus hilangkan. Dia pemain dari tim Arkehosi mendapatkan 1 buah free turret dari top lane ditambah dengan 1 buah Keira. Poin yang luar biasa menguntungkan untuk tim Arkehosi. Aura Fire masih dibantu farming terlebih dahulu, dan bahkan Kabuki melakukan rotasi ke arah top lane, dan Albert tidak boleh lupa dengan peran penting Kabuki. Ketika tempo sampai selesai, duel mereka dilakukan ke Albert bakal bisa menghujam jantung dan seorang Albert. Tapi lihat dari opini Omo, bagaimana untuk tim Aura Fire bisa memenangkan pertandingan ini? Karena kita lihat Arkehosi sudah pasti memantapkan diri untuk menuju ke arah late game-nya dengan power yang mereka miliki. Benar, dari Aura Fire gue rasa mereka harus bisa menolong ya, lebih ke arah Keira juga, karena Keira akan menjadi salah satu source damage-nya untuk di late game-nya nanti. Dan kita lihat untuk player scout by Livin, by Mandi di mana Sin ada di atas, di titik puncak bersama dengan Kabuki juga. Jadi kedua pemain ini sama-sama kuat dari melakukan farming gold, kalian. Yap, dan itu dia, lihat di area mid lane sudah ada setup, langsung ditabrakin aja dengan Asa Power Force yang dimiliki oleh Sin. Dan langsung Godivanya menjadi incaran bagi Albert. 1 hit ke arah target, tapi Soblade pun dia langsung dipop-up untuk mengasket skill dia, tapi ternyata terkena di Web Dragon. Tapi ternyata langsung dibantu aja, gak sempat. Linknya sudah hilang, tapi ternyata 4 pemain dari Aura masih ditumbangkan. Menyisakan kali ini Keira sendiri di area mid lane, dan langsung dibantu dengan pergerakannya Facehugger. 1 objektif terpenting yang dimiliki oleh Aura Fire. Mid lane-nya sudah hilang, otomatis jungle-nya bakal lebih terbuka lagi untuk Arkehosi menginvade ke arah mereka, Ranger Mas. Yes, betul banget, sekarang betul. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura mencoba melangsungkan team fight, tapi ternyata Esmeralda offside. Terlalu birahi, terlalu nafsu. Bergeraknya tidak boleh seperti itu, karena ini bakal menjadi 1 buah hantaman. Albert is coming, menuju ke arah Purple Buff. Ingat, Albert retribusinya kalau sampai salah ini bakal menjadi bahaya, dan bahkan PYN di sana mengganggu pergerakan dari Variety. Gak berhasil melakukan retribution. Albert take the Purple Buff, sedangkan langsung ada singa Albert, dan terjatuh tempat Albert ke arah belakang. 1 poin diamankan. Gak berhasil diamankan Albert, dan Albert still survive in the jungle kali ini, Talia. Wow, Albertnya masih selamat, bahkan ternyata Variety-nya yang harus ditumbangkan sudah hilang. 1 pemain jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Kali ini Facehugger menjadi incaran bagi Sin. Langsung diserap semua dengan ada 1 plot. Oh, tapi seorang Facehugger Kakuranya langsung mundur. Gak mau terlalu overcommit dan dibiarkan aja, diberikan dengan free-nya 1 inner turret di area mid lane, Omo.
Benar, dan di sini Clay ini sudah berbahaya banget. Dia udah punya clock of death, ini ada Lightning Cruncher, itu sakit banget untuk Lunoxia. Berulang kali kita melihat bagaimana damage yang diberikan oleh Clay berhasil memberikan juga Clay-nya 5 kill point dari Aura Fire. Mereka harus bisa bertahan, dan Kagura belum ada. Lightning Cruncher masih mengarah ke sana, dan gue rasa kalau sudah punya Lightning Cruncher akan bisa memberikan pukulan balik juga ke RRQ House. Dan lihat bagaimana Sin sabar banget dia tunggu di dalam semak-semak itu tadi. Yep, itu dia langsung aja ditendang dengan ada satu kode Wave Dragon dan instant punishment shutdown dari seorang Sin harus berhasil ditumpangkan di area top lane. Ranger Mas. Tapi lihat di sana ada one by one situation dari seorang Variety dan juga Link. Tapi ternyata di sisi lain Pesaker bakal coba dikejar begitu saja. Kira mencoba untuk membantu pergerakan, dan bahkan kali ini Clay di depan sana menjadi satu portal kali 24 jam. Kira mencoba untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Aussie, tentunya R7 gak bisa berbuat banyak. Satu buah Koshiro diberikan, digocek ke arah belakang dan terjatuh tersangkut begitu saja Variety. Gak ada Koshiro lagi, dan this is Variety must down ketika one by one situation dengan seorang Albert Romuawa. Yes, permainan yang saling tarik ulur satu sama lain, dan ini cepat banget secara tempo kalau kita lihat dari kill point-nya, Talia. Yep, itu dia. Mau Pendetator connect ke arah Keira dan juga Godiva, tapi langsung dicicil aja dari seorang Vinya. Di arah sana dari sisi lain juga sudah ada Temples of Blade yang langsung dilontarkan, membuat instant punishment terhadap Facehugger 2. Kali ini dari Godiva dan juga Facehugger harus hilang. Otomatis Albert dengan mudahnya, dengan free-nya langsung mengamankan purple buff yang dimiliki oleh Variety, Ranger Mas. Yes, ini bukti bahwa kalau misalnya Albert dengan Link-nya, ya kan, banyak yang bilang, wah Albert uangnya Albert e-sport. No, lihat, Albert yang di shutdown 2 kali, dia bahkan yang memberikan assist 8 untuk kawan-kawanannya. Tandanya di sini, Albert memang jadi salah satu ujung tombak, tapi bukan berarti kawan-kawannya tidak tajam seperti Albert. Dan kita lihat, Aura Fire ini harus memainkan tempo yang lebih lambat lagi. Menurut aku, dengan kemenangan tim-tim di awal dari Aura Fire, mereka tuh terlalu terbuai, Okuwawa. Mereka terlalu nyaman dengan tempo seperti itu, dan bahkan diatasi oleh Arakeoshi gak mau ngikutin temponya. Nah, Aura Fire sekarang malah harus sebaliknya. Dia jangan sampai mau ikut ke tempo Arakeoshi kalau dia mau memainkan game yang pertama ini. Justru karena di game pertama aku lihat Albert Link-nya oke, memang jago, tapi tidak sebersinar seperti game-game sebelumnya. Ini membuktikan dengan adanya equal team fight yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire. Lihat, Pesaker bertukar belakang, yang Albert tadi dikeluarkan. Albert jadi pilihan, dan Albert masih coba untuk bertahan, dan bahkan kali ini Godiva tidak bisa berbuat banyak. Pesaker dan bahkan Albert tempo sobek ke arah belakang, coba dapetin Pesaker di sisi double kill. Kabuki dua yang berhasil melakukan Albert sedangkan di depan sana Variety masih bisa bertahan. Sin, Clay, Mid, R7, Variety versus everybody. Kali ini mencoba untuk bertahan dan gak bisa lagi. Goodbye Variety down, Albert down. 2 jungle menjadi pilihan dari kedua belah pihak. Okuwawa. Yes, karena jawaban sama sekali dari Alice. Kita melihat bagaimana Sin bebas banget untuk bisa terbang ke bagian tengah dari pemain-pemain Aura Fire, dan bahkan mendapatkan point kill juga. Dan hanya dengan menyisakan Kabuki saja, kita tahu banget hanya dengan Joe saja pastinya hanya akan menumbangkan satu target, karena dengan skillnya dia single target lock. Sedangkan kalau kalian pengen lihat mungkin untuk video-video yang lainnya, kalian bisa langsung menuju ke snack video, karena di sana juga pasti akan ada montage bahkan dari match ini, Talia. Mantap Yep, guys, seru itu dia. guys. Jangan lupa like, momen komen, game dan favorit kamu ya, subscribe. karena kamu mendapatkan kesempatan untuk mempunyai skin gratis dari Snack Video. Dan kita melihat di area mid lane sudah ada pergerakan rotasi ke arah top lane, bantu pergerakan dari R7 yang mencoba untuk mengganggu orange buff yang dimiliki oleh Variety. Ini yang opportunity sudah di pop up, dan scene-nya lihat bagaimana dia benar-benar mengincar ke arah seorang Facehugger-nya. Bahkan Keiranya langsung diinjektor ke arah belakang, dan Godiva langsung dieksekusi terakhir oleh seorang Albert dengan Link-nya langsung bergerak ke arah mid lane, coba untuk mendorong. Berlalu satu lagi inhibitor tarik di arah tengah, dan Kabuki tidak bisa berbuat banyak. Dia harus merelakan satu inhibitor turretnya, Ranger Mas. Alright, dan tentunya inhibitor yang sudah opening di tengah membuat para pemain dari tim Aura Fire coba untuk bertahan. Tapi lihat, langsung ada satu Falling Star Moon. Sin masih coba untuk bertahan. Lihat, dengan blotot yang dimiliki bakar Keira menuju ke arah belakang, dipaksa sama Bang Sin, dan bahkan bosan didapat kalau Deden Bongkar, dan bahkan di sini posisi lain dan didapatkan shutdown dibalikan kanannya, tapi Variety masih bisa bertahan. Lord terbuka dengan sangat bebas. Bang Sin menahan semua damage yang diberikan Aura Fire, dan this is Lord untuk sang raja dari skala raja. Bang Sin, dan bahkan real time win probability menuju ke 66% Talia. Yap, ini dia real time by Samsung Galaxy S Series 66% dipegang oleh RRQ. Tapi tunggu dulu, masih ada kesempatan
bagi Aura Fire untuk membalikkan momentum. Lihat bagaimana seorang Variety mencoba untuk mendapatkan Purple Buff dan bahkan berhasil dengan satu buah Retribution yang terakhir. Tapi Albert langsung marah, dia langsung ingin membalaskan dendamnya dengan ada satu buah Tempest of Fate yang dibalaskan dengan Shadow Kill. Variety masih bisa membayang time untuk mundur, tapi langsung diincar aja dari Rico Divanya. Shin benar-benar menyerap semuanya dengan ada satu buah plot out di area depan Ranger Man. Yes, bakal udah masuk Papa Lord yang terhormat menuju ke arah base-nya. Variety mencoba dengan ke depan, tapi damage yang diberikan dari Godiva terlalu sakit. Bahkan dari seorang Keira mampu menahan Lord-nya. Lord berhasil dihilangkan, tapi Super Minion belum. Super Minion masih mereka harus tahan. Sedangkan Bangsit, Clay, dan juga seorang pengen menarik satu dari Mama dan juga lihat Bobo Chopro. Keira berhasil hilang, dua harus hilang menuju ke arah belakang. Seorang Variety malah dikejar oleh Alter Bobor, tapi ternyata Shadow Kill belum dikeluarkan. Dan bahkan Albert tersisa beberapa darah terakhir. Albert pun tumbang, Shadow Kill dikeluarkan. Triple kill from Deden Bogor, dan bahkan Variety harus tumbang kali ini. Media tidak mengasuh import Seven harus diamankan oleh Deden